Mari kita berdoa. Sungguh hanya kasih karunia Kristus yang memampukan dan menopang kami menjalani hari-hari yang tidak mudah di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas kasih Kristus. Kasih yang sama terus menyertai setiap kami, bahkan seperti pujian ini, sampai maut pun datang, kasih dan anugerah Kristus yang menopang setiap kami. Ya Tuhan, hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami. Engkau berkati hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu dengan bahasa yang dimengerti, dan kami semua bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Saudara, seperti tadi Nesa bilang, seharusnya yang khotbah hari ini adalah jadwal Lauseselo, tetapi beberapa hari yang lalu dia sakit, harus dirawat di rumah sakit. Tetapi bersyukur hari ini dia nanti boleh pulang, saudara-saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doa, perhatian Bapak Ibu buat kami, sehingga melewati masa-masa ini bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema tentang belajar makna cukup, saudara-saudara, ya. Dan saya ingin kita membahas bagian ini dari satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 73, dan saya akan membacakan ayat 25 sampai ayat yang ke-28 saja. Tapi nanti di dalam penguraian firman Tuhan saya akan membacakan beberapa bagian lain dari pasal ini. Dengarkan firman Tuhan, Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang kumiliki di surga kecuali Engkau? Selain Engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh darimu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang tidak lagi setia kepada Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allahku tetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada istilah yang sering digunakan di dalam media sosial, saudara-saudara, tentang POV, saudara-saudara, point of view. Saudara, istilah ini dipakai untuk memberikan satu sudut pandang atau titik pandang tentang sesuatu. Ya, jadi makanya kalau di media sosial berseliweran video POV, kalau istri lagi ngambek kayak mana wajahnya lalu divideoin. Nah, misalnya begini saudara ya, coba Bapak Ibu praktekkan ya. POV, sudut pandang saudara lagi kesel sama orang di sebelah saudara. Gimana POV-nya? Nggak usah dibuat-buat, kayak asli saudara ya. Kayaknya memang lagi kesel gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu POV saudara, sudut pandang. Nah, waktu kita belajar tentang makna cukup saudara, cukup atau tidak itu tergantung POV-nya. Point of view, sudut pandangnya. Bagi saya cukup, belum tentu bagi orang lain cukup. Dalam banyak hal. Bicara tentang uang, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang keluarga. Itu tergantung POV yang kita gunakan. Ini cukup bagi saya, belum tentu bagi orang lain. Saudara, saya itu suka baca buku cerita sama Dean Lee, dan ada satu buku yang dia sukai tentang diadaptasi dari kisah mitologi Yunani kuno tentang King Midas, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, King Midas itu adalah raja yang kaya raya, saudara. Ya, raja yang kaya raya, punya segala sesuatu. Lalu kemudian dia itu bertemu dengan seorang tua, dia tolong seorang tua. Kemudian karena kebaikan hatinya itu, saudara, seorang dewa memberikan hadiah kepada dia. Raja
ya, si King Midas ini boleh minta apa saja, ya, akan diberikan. Lalu saudara-saudara, karena King Midas ini adalah orang yang kaya raya, dia cinta dengan emas, ya, semua istananya pun emas. Lalu kemudian dia bilang kepada dewa itu, saya mau, berikan saya kekuatan, apapun yang saya sentuh jadi emas. Oh, saudara-saudara, langsung diberikan apa yang dia mau. Semua yang dia sentuh jadi emas. Dia sentuh batu, jadi emas. Dia sentuh pohon jadi emas. Tapi kerepotan, saudara-saudara, waktu dia mau makan jadi emas. Ayam digigit kok keras, gak bisa dicerna. Kalau dibaca kisahnya, saudara-saudara, keseluruhan itu, waktu dia pegang putrinya, tiba-tiba putrinya jadi emas. Dia sadar di situ, dia bilang, oh, selama ini aku pikir emas itu membuat aku bahagia, kekayaan itu bikin aku bahagia, tetapi ternyata bukan itu sumber kebahagiaanku. Akhirnya dia mohon kepada dewa itu, dia bilang, tolong, balikan lagi semuanya supaya semua ini gak jadi emas deh. Lalu kemudian dewa itu bilang, kalau mau ini mandi di sungai ini dan semuanya hilang. Sudah ada POV yang berubah, bukan? Dulunya emas segala-galanya. Tapi sudut pandangnya berubah. Ketika emas, semua jadi emas, ternyata gak bikin bahagia. Nah, itu POV, saudara. Sudut pandang berubah seketika. Nah, di dalam bagian ini, saudara-saudara, POV yang akan kita lihat, point of view adalah ada dua. Yaitu aku sebagai pusatnya dan Allah sebagai pusatnya. Dan ketika kita melihat bagian ini, saya akan kasih tahu hasil akhirnya dulu, saudara. POV aku sebagai pusatnya itu, ketika kita memiliki sudut pandang aku sebagai pusatnya, maka tidak pernah ada rasa cukup. Tetapi kalau POV-nya Allah sebagai pusatnya, kita akan mengalami yang namanya apa? Lebih dari cukup. Nah, kita mau dengar satu sharing, satu kesaksian, satu cerita dari pemazmur, saudara. Nama pemazmurnya ini adalah Asaf. Siapa Asaf, saudara? Dia ini penyanyi di rumah Tuhan, ya, kepala paduan suara dalam kebaktian. Dia ini orang yang penting, salah satu yang penting, pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Dia ini penulis mazmur. Dan dia menulis Mazmur 73 yang luar biasa, bicara tentang hatinya, curhatan hatinya. Dan itu di sana ada pergeseran makna puas yang dia alami. Saudara, Asaf ini bilang begini. Dia cerita di awal, dia bilang seperti ini, ya. Dia bilang penyanyi di rumah Tuhan. Saudara. Dia bilang begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, ya. Dia bilang itu dulu. Allah itu baik. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi dia bergumul. Allah itu baik. Allah itu bermurah hati kepada orang yang benar, orang yang tulus hatinya. Tapi ya, kok lihat kenyataan gak sesuai dengan keyakinan ini. Kenapa, saudara-saudara? POV Asaf berubah waktu lihat kenyataan, ya. Jadi dia melihat kenyataan dengan aku sebagai pusatnya. Lalu kalau kita lihat Mazmur 73 itu, dia bilang begini, Allah baik bagi orang yang tulus hatinya, yang benar. Tapi kok realitasnya ada banyak orang-orang fasik, orang-orang jahat, kok lebih makmur hidupnya. Nah itu, saudara. Dia lihat, loh, kok orang-orang jahat sehat terus badannya, ya, kesakitan tidak ada dalam tubuh mereka yang gemuk, saudara-saudara. Lalu mereka tidak mengalami kesusahan. Mereka berkalung kecongkakan, ya. Mereka bahkan bisa membuka mulut melawan langit. Artinya mereka bisa mengatakan Allah di mana, menghina Allah bisa, tapi hidup mereka sehat-sehat, baik-baik. Lihat kenyataan ini, dia pikir-pikir, masa sih Tuhan itu baik pada orang yang benar dan tulus hatinya. Saudara-saudara, POV Asaf ini membuat muncul beberapa hal seperti ini. Yang pertama, saudara-saudara, sikap yang muncul dengan POV aku sebagai pusat, akhirnya dia membandingkan dirinya. Ya,
Mengapa orang fasik lebih makmur hidupnya dibandingkan dengan orang yang takut akan Tuhan? Kok bisa ya? Orang jahat, orang yang melakukan dosa, kok bisa lebih sukses, lebih kaya, lebih banyak hartanya dibanding saya? Saya rajin pelayanan, saya sediakan waktu untuk Tuhan, saya ibadah, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tapi kenapa hidup saya lebih sengsara dari dia? Nah, ini yang kita lihat bukan? Kenyataannya bisa terjadi dalam dunia kita. Ada banyak koruptor-koruptor kok bebas-bebas aja, para penjahat, para pembunuh bisa-bisa berkeliaran senang-senang, foya-foya, mewah-mewah. Kita yang hidup takut akan Tuhan tapi kok gak semakmur mereka gitu. Saudara-saudara, sikap yang muncul dari POV aku sebagai pusatnya adalah membanding-bandingkan diri kita. Nah, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, pekerjaan kita. Ketika kemudian saudara POV ini muncul, kok kerjaanku kayak gini ya? Kok temanku lebih baik ya kerjaannya? Wah saudara, kok tetanggaku mobilnya baru lagi ya? Wah udah mulai bangun rumah dia. Wah saudara, akhirnya yang muncul dengan POV aku sebagai pusat, sibuk membanding-bandingkan diri. Dan kita sibuk mengeluhkan apa yang kita miliki. Saudara-saudara, lalu perasaan apa yang muncul? Perasaan yang muncul dengan POV aku sebagai pusat adalah iri hati. Ya, dia dikatakan sebab aku cemburu, iri kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran. Dalam bahasa aslinya shalom, orang-orang fasik. Sampai dia bilang begini, shalom itu kan sebenarnya hanya hadir kalau sang shalom, sang damai sejahtera di hati kita. Tapi Asaf bilang begini, ada shalom di hadapan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sampai dia iri, dia bilang kok mereka bisa seperti itu. Dan ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita akhirnya sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, dengan kesuksesan orang lain, dengan kemewahan orang lain, dengan keberhasilan orang lain, yang muncul dalam diri kita adalah iri. Kok saya gak dapat yang dia dapat? Harusnya saya yang dapat pujian. Harusnya saya yang dapat kesuksesan ini dan itu. Saudara-saudara, yang muncul adalah iri hati. Dan apa yang terjadi? POV ini juga membuat kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang didapat dengan POV aku sebagai pusat apa saudara? Ya, dia bilang orang jahat diberkati, orang benar dihukum. Atau dengan kata lain, orang fasik makmur, orang benar sengsara. Saudara, ini yang terjadi. POV-nya salah ini kayaknya. Masa orang jahat diberkati, orang benar dihukum. Orang jahat makmur, orang benar tidak makmur. Kita akan tanya sama Asaf, kok kamu bisa bikin kesimpulan seperti ini, Saf? Ya iyalah, lihat saya sengsara, lihat orang lain tuh pada gemuk-gemuk semuanya. Saya penuh sengsara, penuh sakit penyakit, padahal saya memuji Tuhan, melayani Tuhan. Kamu lihat benar-benar. Kamu juga lihat kan, ada orang benar makmur hidupnya. Ada orang benar diberkati oleh Tuhan. Enggak benar. Asaf coba lihat, ada orang jahat dibikin sengsara hidupnya, ada kan? Enggak. Karena itu saudara, orang kalau sudah ada di dalam fase enggak mau udah membandingkan diri, iri hati, enggak mau terima kebenaran. Saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara ya? Misalnya di ayat 12 dikatakan begini, orang jahat itu pasti makmur dan senang selamanya. Siapa bilang orang jahat itu pasti makmur dan senang selamanya? Lalu sampai di ayat 13-14 dia bilang gini, menjaga hidup suci itu sia-sia, sebaliknya membawa kesusahan hidup. Saudara-saudara, ini yang kesimpulan yang keliru. Dari POV yang salah sampai kepada kesimpulan yang keliru. Kalau sudut pandang di awal tentang hidup, tentang rasa cukup ini salah, maka kesimpulannya sudah pasti salah. Maka saudara-saudara, sampai di sini kita bisa memberikan satu gambaran seperti ini. Ketika POV-nya aku sebagai pusatnya, sikap yang keluar pasti salah. Perasaan yang keluar pasti salah. Kesimpulan yang keluar pasti salah. Dan ketika itu semua terjadi, maka tidak pernah ada rasa cukup itu. Saudara-saudara, jika POV yang salah dibiarkan, hasilnya kerusakan. Kalau kemudian kita menjalani kehidupan kita
dengan POV yang salah, yang keliru ini, yang tidak benar ini, kita biarkan terus-menerus ada dalam pikiran kita. Banding-bandingkan diri dengan orang lain, iri hati dengan orang lain. Maka itu hanya akan merusak kehidupan kita. Kita tidak akan pernah menikmati kehidupan kita. Nah, saudara, Mazmur 73 ini seperti sebuah percakapan dalam diri Asaf sebenarnya. Jadi yang ada di pikirannya dia tuangkan dulu. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Terjadi pergeseran, saudara. Terjadi pergeseran POV melalui self-talk-nya. Ya, atau percakapan pada diri sendiri. Nah, ini istimewanya manusia. Manusia dibanding makhluk hidup yang lain, manusia punya keistimewaan bisa bicara kepada dirinya sendiri. Benar gak? Nah, sekarang ini Bapak Ibu pasti lagi ngomong dalam hati. Ya, betul. Nah, itu manusia. Binatang mana bisa, saudara-saudara? Kucing ngomong sama dirinya, ya gak bisa. Tapi manusia bisa. Kita bisa berdialog dengan diri kita. Dan ini, Asaf ini berdialog terus dalam diri ketika dia punya POV tentang aku sebagai pusat. Dia simpulkan, dia muncul sikap, muncul iri hati. Sampai akhirnya dia sadar, ini gak benar ini. Ini gak benar. Maka di ayat 15-17 dia bilang begini. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah, ini dia ya. Apa yang ada di pikiran itu gak buru-buru dia omongin dulu. Dia filter, dia dialog sama Tuhan. Kenapa? Dia bilang gini, kalau aku ngomong ini bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau dia bisa bilang gini, orang jahat diberkati, orang benar dihukum Tuhan. Oh, bayangkan generasi anak-anak muda pas dia pimpin pujian. Waduh, benar-benar Tuhan jahat. Nah, dia gak mau ngomong. Nah, ini bagus sekali, saudara ya. Ketika kita bergumul dengan sesuatu, kita mengeluh terhadap sesuatu, kita kesal sama sesuatu, jangan buru-buru dikeluarkan. Ya, saudara-saudara, kita pikir, kita renungkan, kita akan percakapan dulu bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana ditemukan jawabannya? Dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, ini dia, ada pergeseran. Ketika bergumul, bercakap-cakap dengan diri, dia bilang oke, dengan hikmat saya, dengan POV aku sebagai pusat, enggak dapat jawaban apa-apa. Aku mesti cari jawaban kepada sumbernya, yaitu Allah di tempat kudus. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika dia mencari Allah, dia menemukan POV yang sebenarnya, saudara ya. Ketika melihat realitas itu, POV Asaf berubah, saudara. Dan ini mengubah makna tentang cukup dalam hidupnya. Ya. Ini gimana ya? Bisa next, bantu. Nah, saudara, POV Asaf melihat kenyataan dengan Allah sebagai pusatnya. Ya, ayat 18-28. Berbeda total. Ya, apa yang membuat berbeda? Munculnya bisa begini, saudara ya. Jadi sikap yang muncul dengan POV Allah sebagai pusat bukan lagi membandingkan diri, saudara. Tapi menyatakan kebenaran Allah. Fokusnya bukan pada kemakmuran orang fasik, tapi rasa kasihan kepada mereka karena kebenaran firman Allah menyatakan bahwa orang fasik pasti binasa. Tadi kan dia bilang begini, dengan aku sebagai pusat, kasihan kali ya hidupku ya. Mereka lebih makmur dari saya. Orang-orang jahat lebih makmur dari saya. Tapi ketika POV-nya berubah, point of view-nya berubah, sikapnya berubah. Dia bisa bilang begini, kasihan sekali orang-orang jahat itu. Mereka gak punya Allah. Mereka gak punya Allah. Binasa hidup mereka, kasihan hidup mereka. Mereka bisa kaya raya tapi kasihan, mereka tidak punya pengharapan. POV-nya berubah. Lalu perasaannya yang muncul apa? Sudah berubah juga. Kalau dengan aku sebagai pusat yang muncul iri hati, bukan itu lagi yang muncul. Ketika POV-nya berubah, perasaan yang muncul adalah bahagia, bersyukur karena dia bersama dengan Allah. Saudara-saudara, dikatakan di ayat 21-25, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu.
Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara perhatikan ya, kenapa gambarannya seperti hewan aku di dekatmu. Apa bedanya hewan dengan manusia, saudara? Salah satu hal yang berbeda adalah hewan, binatang itu tidak bisa memikirkan tentang masa yang akan datang. Benar ya? Sedangkan manusia bisa. Hewan itu kan gak bisa ngomongin tentang menabung begitu. Atau anak-anak babi bisa ngomongin tentang gimana nanti ya anak-anakku ke depan, kuliah mereka gitu. Mana ada saudara-saudara ya, tidak bisa berpikir tentang apa yang akan datang. Gak bisa. Tapi manusia bisa. Tapi pemazmur bilang, aku seperti hewan di dekatmu, gak bisa melihat apa yang di depan. Karena aku tahu hanya Tuhan yang bisa menolongku melihat apa yang ada di depan. Aku dungu, gak ngerti apa-apa. Sampai dia bilang seperti itu, saudara-saudara. Dan engkau pegang tanganku, tuntun aku, dan angkat aku dalam kemuliaan. Ini luar biasa. Ketika POV-nya berubah, dia tahu Allah yang punya kehidupan ini. Bukan iri hati lagi yang ada dalam dirinya. Tapi dia bisa bilang begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tuhan, saya tahu ketika saya kembali ke sorga, yang menjadi kebahagiaan saya adalah bersama dengan Allah di sorga. Kalau seperti itu, kenapa di dunia ini yang kuinginkan bukan Allah? Kalau yang aku tahu bahwa segala-galanya yang membuat aku bahagia, membuat aku sukacita adalah Allah, di bumi ini seharusnya yang kuingini hanya Allah. Dan ini luar biasa, saudara. Itu yang membuat dia bisa tidak ada iri hati. Karena dia tahu dia sudah punya segala-galanya yang tidak dimiliki oleh orang-orang fasik, yaitu Allah. Allah itu, saudara-saudara, telah mengaruniakan anaknya kepada kita semua. Di dalam Kristus, kita yang dahulunya orang asing, dahulunya binasa, sekarang kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan itu harta yang paling berharga dalam hidup kita. Saudara-saudara, kesimpulan apa yang didapat? Kesimpulan yang didapat dengan POV Allah sebagai pusat. Bukan orang fasik diberkati, orang benar dihukum. Tapi orang benar diberkati, orang fasik pasti dihukum. Dan ini benar. Saudara-saudara, POV yang benar, kalau Allah sebagai pusatnya, kesimpulannya pasti benar. Maka sampai di sini, saudara, saya ulang, ketika POV Allah sebagai pusatnya, sikap yang muncul benar, perasaan yang muncul benar, kesimpulan yang muncul benar. Dan di situ baru muncul rasa cukup. Kalau POV-nya ada Allah. Saudara-saudara, makna cukup ditemukan bukan karena keadaannya berubah, tapi karena point of view yang berubah. Dari POV aku sebagai pusatnya menjadi Allah sebagai pusatnya. Perubahan ini akan menyadarkan kita bahwa rasa cukup bukan berasal dari harta berlimpah, tapi keintiman dengan Allah. Saudara-saudara, Asaf tidak melihat ada perubahan kok dari orang-orang fasik. Orang fasik jadi baik, enggak juga kan? Tidak berubah keadaannya, yang berubah adalah POV-nya. Sudut pandangnya tentang kehidupan, tentang realitas. Oh iya, keadaan mungkin seperti itu saja. Masalah mungkin seperti itu saja. Tapi ketika POV-ku berubah, aku bisa menemukan makna Allah di dalamnya. Dan saudara tahu apa yang iblis lakukan kepada kita ketika kita bergumul dalam persoalan hidup? Yang dia lakukan adalah menggeser POV kita dari Allah kepada aku. Itu dia akan selalu geser. Ketika ada masalah dalam hidup kita, dia akan mengatakan, udah. Jangan percaya sama Tuhan. Kamu ingat dirimu sendiri, ingat aku, supaya aku lupa bahwa aku punya Allah. Itu yang dia lakukan. Saudara ingat ketika iblis mencobai Hawa. Apa yang dia lakukan kepada Hawa? Yang dia tawarkan. Hawa kan bilang begini, Allah memberi perintah kepada kami. Tetapi kemudian iblis menawarkan POV yang lain. Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah.
Dia ubah POV-nya supaya jangan mikirin tentang Allah sebagai pusatnya, tapi kamu sebagai pusatnya. Dan itu membawa dia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, semakin jauh seseorang dari Allah, semakin besar ruang bagi rasa tidak cukup. Percaya. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita tidak intim dengan Tuhan, semakin kita jarang berdoa, jarang beribadah, jarang berdialog sama Tuhan, rasa tidak cukup itu akan terus muncul dalam hati kita. Semakin besar jarak itu, makin muncul dosa-dosa yang lain. Makin muncul iri hati, makin muncul membandingkan diri, makin muncul rasa tidak cukup. Makin jauh dari Tuhan, makin besar lagi rasa tidak cukup. Makin jauh, makin kita mengeluhkan kehidupan. Maka cara satu-satunya adalah kita kembali dekat pada Allah, dekat pada Allah. Dan ingat, hanya Allah sumber kehidupan, sumber kecukupan yang sebenarnya. Maka hari ini saya ingin mengatakan kepada kita, siapa di antara kita yang mungkin jauh dari Tuhan, sudah mulai jauh dari Allah. Ketika engkau jauh dari Allah, disitulah ruang rasa tidak cukup itu akan selalu ada. Maka satu-satunya cara adalah mendekat kepada Allah, mendekat terus kepada Allah, mendekat terus kepada Allah. Yang sudah mulai jarang berdoa, balik saudara. Doa itu sesuatu yang penting. Yang sudah mulai malas baca firman Tuhan, balik baca firman Tuhan. Karena sumber kebenaran bisa dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Yang sudah mulai malas beribadah, malas bersekutu, balik lagi. Ingat, itu menolong kita punya POV Allah sebagai pusat. Supaya kita diingatkan bahwa benar, hidup ini bukan tentang aku tetapi tentang Allah. Saudara-saudara, di bagian akhir pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa yang dia katakan saudara? Allah cukup bagiku, cukup bagiku. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkau kekuatanku ya Allah. Engkau segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Saudara, saya coba berdialog sama Tuhan ketika baca ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun semua yang aku punya habis. Sekalipun tubuh ini mulai melemah. Bagianku tetap Allah selama-lamanya. Dan saya jujur sama Tuhan. Sulit Tuhan. Kamu bisa Yunus, kamu kan hambaku. Sulit, benar sulit. Semua yang saya punya habis lenyap. Bahkan kekuatan fisik ini habis lenyap. Lalu aku berkata, tetaplah Allah selama-lamanya. Bisa. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, Tuhan saya gak bisa. Dengan kekuatan diri saya sendiri. Jujur, ini sulit sekali. Saudara-saudara, bagian ini bukan berkata begini, kita gak butuh uang, kita gak butuh kenyamanan, kita gak butuh liburan, kita gak butuh harta. Bukan itu, bukan. Tapi bagian ini mengatakan yang utama itu Allah. Yang utama Allah. Kalau Tuhan percayakan kepada kita harta, Tuhan percayakan kepada kita bakat, Tuhan percayakan kepada kita kesehatan, Tuhan percayakan kepada kita kelimpahan, itu anugerah Tuhan. Tapi bukan Allah. Bukan itu pusatnya. Itu pemberian Allah, dikelola dengan baik untuk kemuliaan Allah. Tapi kalaupun semua itu tidak ada, semua yang kita bangga-banggakan itu habis lenyap. Bisakah kita berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Masihkah kita bisa berkata itu saudara? Ini tidak mudah. Tidak mudah dengan kekuatan diri kita sendiri. Maka penting bagi kita untuk mengatakan, Tuhan, hanya dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Saudara, ada satu lagu yang ditulis dari Mazmur ini. Ini lagu lama saudara. Dia bilang, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di sorga. Selain Kau tiada yang lain. Yang Ku ingini di bumi. Yang Ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kita coba naikkan pujian ini. Saudara.
renungkan Mazmur ini dengan lagu ini. Benarkah Allah menjadi bagian kita selama-lamanya? Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, biarkan musik mengiring kita, saudara. Tapi perhatikan Mazmur ini sekali lagi. Bisakah kita berkata, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ini tidak mudah dengan kekuatan kita. Tidak bisa kita mudah berkata, ya hanya Allah cukup bagiku. POV Allah sebagai pusat akan menolong kita untuk menghayati apa artinya firman ini. Saudara, saya mengajak kita untuk ambil waktu tenang sejenak, saudara-saudara. Mari kita ambil waktu kita merenung sejenak. Kira-kira hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, Tuhan teguhkan kita apa? Mari naikkan bagian ref ini, katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali katakan, sekalipun dagingku. Mari kita berdiri, saudara-saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan, betapa tidak mudahnya di tengah gelombang badai hidup yang kami alami, berkata, Allah cukup bagiku. Allah cukup bagiku. Betapa tidak mudah ketika kami berkata, sekalipun dagingku habis lenyap, kegagalan menghampiri kami. Kami bisa berkata, kasih karunia cukup bagiku. Tidak mudah dengan kekuatan kami.
Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Tolong sertai kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan-pergumulannya, supaya bisa menemukan sudut pandang dari Allah sebagai pusatnya, sehingga mereka bisa melihat segala sesuatu, persoalan hidup, pada hidup, tentang kehidupannya dari sudut pandang Allah. Allah segala-galanya, Allah yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai diuraikan. Engkau tolong kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.